Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga Maruli R. Pardede dan keluarga Musa Tapi lewat ibadah secara virtual. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu nyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji tingkah jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan, kita angkat pujian. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bahkan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bahagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini. Mari kita mohon kekuatan kepadanya, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, sehingga Engkau memperjumpakan kami satu dengan yang lain dalam penyembahan kepadamu, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih kami, Bapak Maruli R. Pardede, dan keluarga Bapak Musa Tapi. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua untuk memampukan kami mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita, hidup dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat selalu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Filipi
itu dituliskan ketika Paulus sedang ada di dalam penjara. Tidak diketahui apakah penjara yang ada di Kaisaria ataukah penjara yang ada di Roma. Tetapi yang jelas bahwa surat ini adalah surat yang sangat bersifat pribadi, yang mau menunjukkan hubungan emosional yang sangat dekat antara Paulus dengan jemaat Filipi. Begitu emosionalnya Paulus mengungkapkan banyak hal terkait dengan keselamatan umat Tuhan dan kelangsungan pekerjaan pelayanan Injil di Filipi. Nah, saudara-saudara, tema umum dari surat ini adalah motivasi atau penyemangat. Bagaimana Paulus ingin menyemangati umat Tuhan yang ada di Filipi, yang sedang ada di dalam tekanan. Terlebih ketika Paulus telah ditangkap dan dipenjarakan. Efek dari penangkapan Rasul Paulus tentu membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan umat Tuhan. Mau tidak mau, peristiwa itu akan menyurutkan semangat mereka di dalam pemberitaan Injil. Dan karena itu Paulus sangat rindu supaya semangat pemberitaan Injil itu tidak akan memudar sekalipun ia ditangkap. Justru sebaliknya, dengan penangkapan itu, dengan pemenjaraan Paulus, jemaat harus semakin giat di dalam pekebaran Injil. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, namun persoalan yang terjadi ialah antara pemimpin-pemimpin dalam jemaat Tuhan yang ada di Filipi ternyata tidak sejalan. Ada perbedaan di antara mereka. Dan dua nama disinggung melalui perikop bacaan kita, yakni Euodia dan Sintike. Ini dua nama perempuan yang cukup berpengaruh dalam kehidupan jemaat. Mereka adalah pemimpin. Dan Paulus sangat berharap supaya kedua orang ini tetap sehati, sepikir, seperasaan. Sebab ketika mereka sendiri saling berseberangan, tentu hal itu akan semakin memerosotkan semangat umat di dalam mengikuti jalan Tuhan. Dan untuk tidak semakin parah persoalan yang terjadi di antara mereka, maka Paulus meminta teman-teman sepelayanannya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka. Nama-nama itu disebutkan di dalam perikop bacaan kita, yakni Sunsugos dan Clemens. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita berbeda. Baik itu dalam tugas dan tanggung jawab kita bersama, di tengah-tengah keluarga, maupun juga tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah pelayanan bersama. Banyak hal yang membuat perbedaan antara suami dan istri di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Dan jikalau hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal itu akan membuat cikal bahkan perpecahan di tengah-tengah keluarga pun di tengah jemaat yang akan mengarah kepada kehancuran. Dan karena itu sangat dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar di antara mereka tentang motif pelayanan mereka yang sesungguhnya. Apakah mereka melayani Tuhan demi kepentingan diri mereka, ataukah seluruh hal yang mereka lakukan demi pelayanan adalah semata-mata untuk Tuhan. Nah, jikalau pelayanan itu adalah pelayanan untuk Tuhan, maka tidak boleh ada hal yang menimbulkan perdebatan di antara mereka. Tidak boleh ada hal yang menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sebab Tuhan tidak pernah memandang muka untuk setiap orang yang dipanggilnya masuk ke dalam persekutuan. Setiap orang sama di hadapan Tuhan.
Setiap orang setara di hadapan Tuhan. Setiap orang mendapatkan pemberlakuan kasih yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Dan karena itulah umat Tuhan diajak supaya mereka sehati sepikiran di dalam menjalani kehidupan bersama. Entah itu di tengah keluarga maupun di dalam kehidupan berjemaat. Di dalam bagian awal dari suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengajak umat Tuhan untuk bercermin kepada Kristus. Paulus mengajak semua umat Tuhan untuk memiliki pikiran sama seperti pikiran Kristus. Yang sekalipun ia setara dengan Allah, namun tidak mempertahankan kesetaraan itu sebagai sesuatu yang patut disombongkan. Justru sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan hadir di dalam kemanusiaan. Yesus telah merendahkan dirinya, supaya di dalam kerendahan itulah semua orang dapat merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Betapa baiknya saudara-saudara Tuhan kepada kita. Betapa murahnya Tuhan kepada kita. Dan kebaikan serta kemurahan Tuhan itulah yang dituntut oleh Paulus supaya kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu kepada pasangan kita, entah itu kepada saudara-saudara kita dalam persekutuan. Itulah sebabnya Paulus menekankan, hendaklah kebaikan hatimu dilihat oleh banyak orang. Artinya setiap umat Tuhan dipanggil untuk saling berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Umat Tuhan dipanggil untuk terus menabur kebenaran. Umat Tuhan dipanggil untuk memberikan efek yang positif demi pertumbuhan kehidupan yang baik dan benar. Itulah sebabnya pada bagian terakhir, Paulus mengajak umat Tuhan untuk memperhatikan hal-hal tersebut dan melakukannya. Ia mengatakan seperti ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Supaya apa? Supaya Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi segala hal yang membuat hidup kita dapat bertumbuh bersama, itu akan melapangkan jalan bagi setiap kita, bagi rumah tangga kita, bagi persekutuan kita untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, kalau kita satu dengan yang lain, tidak lagi baku cocok, selalu berselisih paham, selalu berbeda pendapat, lalu bertengkar, berkelahi dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita? Justru di dalam Mazmur 133 dikatakan, di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam kemurahan Tuhan dengan senantiasa melakukan kebajikan antara satu dengan yang lainnya. Di mana ada kasih, camkan itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita bersama dengan keluarga Bapak Maruli R. Pardede dan Bapak Musa Tapi. Firman Tuhan berkata, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada yang dia takuti. Mazmur 76 ayat 12. Kita angkat pujian, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan
dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, sehingga kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain, untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, yang mengajak kami untuk hidup di dalam kemurahan-Mu, sebab kami semua telah mendapat kemurahan dari Tuhan. Karena itu Roh Kudus-Mu lah yang akan memateraikan firman-Mu di hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh hanya berpikir tentang kebaikan yang patut kami lakukan setiap hari kepada siapapun yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan keluarga-keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman. Untuk itu hamba berdoa bagi keluarga Bapak Maruli Pardede yang ada di Manokwari. Tuhan, Engkau mengenal setiap persoalan dalam hidup mereka. Engkau mengetahui setiap masalah yang menjadi beban pergumulan mereka. Karena itu mari Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan pengampunan-Mu, serta berkat-Mu untuk kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah persoalan hidup yang sedang mereka gumuli, kuasa-Mu akan dinyatakan, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan bersama yang penuh damai dan sejahtera. Ketika ada kasih, ketika ada sukacita, ketika ada cinta dan saling pengertian, akan membuat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Untuk itu hamba berdoa bagi kekasih kami Bapak Maruli Pardede. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, menyatakan yang baik dalam kehidupannya, menyatakan pengampunan-Mu untuk segala hal yang diperbuat yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan berkehendak Engkau mengubah segala jerih lelahnya menjadi buah-buah yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Sehingga semua kebaikan yang bersumber daripada-Mu akan membuat kekasih kami terus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga yang Tuhan percayakan kepadanya. Dilapangkanlah jalan untuk jenjang karir ke depan, sehingga semua kasih dan kebaikan-Mu akan membuat kekasih kami bersukacita dalam segala perkara. Engkau memberkati istri kekasih, nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu, serta hikmat kepadanya, roh yang takut akan Tuhan, sehingga ia dimampukan untuk tetap berdiri kuat teguh di tengah-tengah mengemban tanggung jawabnya. Banyak persoalan yang dihadapi, banyak pergumulan yang sedang ia jalani, namun ada Tuhan besertanya. Ada Tuhan yang selalu memberi jalan keluar kepadanya, sehingga segala sesuatu yang menjadi beban pergumulannya, Tuhan yang akan menyelesaikannya, sehingga ia boleh merasakan kuasa dan kasih-Mu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya, dan Tuhan dimuliakan
di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, hamba berdoa, berkati mereka berdua selaku orang tua untuk kedua anak karunia-Mu. Karuniakan kepada mereka kesehatian dan kesepikiran, sehingga mereka tetap seperasaan di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak kekasih dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga kelak anak-anak anugerah-Mu boleh menjadi anak-anak yang sukses berhasil meraih masa depannya dan Tuhan dipermuliakan. Berkati kedua anak kekasih dalam tumbuh kembangnya mereka. Biarlah kasih Tuhan akan terus dinyatakan sehingga mereka boleh menjadi anak yang membanggakan keluarga. Segenap kaum keluarga dan orang tua dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Pun demikian hamba berdoa untuk keluarga Bapak Musa Tapi. Tuhan memberkati kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, dan apapun yang dikerjakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Diberkatilah kiranya ibu rumah tangga di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh dan hikmat-Mu. Mari Tuhan beri kuat dan sehat badani kepadanya. Kiranya ia mampu untuk mengangkat tanggung jawabnya dengan baik, sehingga melalui karya dan jerih lelah seorang ibu di tengah keluarga, berkat damai sejahtera-Mu akan senantiasa dihadirkan dalam kehidupan keluarga. Kami naikkan doa syukur kepada-Mu Tuhan, buat anak kekasih Aprianto yang telah memasuki rumah tangga yang baru. Memberkati dia dengan istri kekasih. Biarlah rahmat-Mu akan terus melimpah di dalam membangun kehidupan rumah tangga anugerah-Mu. Lapangkan jalan kebaikan-Mu kepada mereka, berkat-berkat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Hamba pun berdoa buat Yusrianto dan Destiadi yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Mari Tuhan Engkau berkati, mari Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik. Tunjukkanlah jalan bagi mereka, kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengelola kehidupan mereka dengan baik dan Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati orang tua yang ada di kampung dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan melingkupi hidup mereka. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sekarang ini sedang bergumul karena duka cita atas kepergian dari orang-orang yang mereka kasihi. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Simon Puasa, pun demikian Bapak Jair Tandirerung. Kiranya di tengah-tengah duka cita yang sedang mereka alami, kuat kuasa daripada Tuhan boleh dinyatakan, mereka boleh dihiburkan, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan sekalipun mereka dalam duka cita. Hamba pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa untuk Opa Juan, mertua dari Bapak Daniel Rombe yang dalam kelemahan tubuh, Bapak Karel Salamba, Ibu Paulus Salempang, Ibu Alfrida Paembonan, Bapak Jonathan Sampetoding, Audi Mantiri, Bapak Randanan Bandaso, Bapak Yohanes Sipi, dan masih begitu banyak yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, memberkati persembahan umat-Mu. Kiranya apa yang mereka persembahkan dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan ke depan. Dan apa yang masih ada pada masing-masing umat-Mu, kiranya Tuhan memberkatinya. Memberkati kekasih kami, Ibu Orpa, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak anugerah-Mu.
memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu dan seisi rumah tangga hamba-Mu. Kiranya kehidupan kami terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Memberkati kekasih kami Vina, pun demikian Cali dan Nando, dalam kebersamaan mengangkat tanggung jawab di jemaat ini. Inilah Tuhan doa kami, memohonkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu di jemaat Masale, pun yang setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masale. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Saudara-saudara, hidupilah dirimu di dalam kemurahan, sebab kita telah mengalami kemurahan Tuhan. Berbuat baiklah senantiasa kepada semua orang, teristimewa kepada saudara-saudara kita seiman, kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak cucu kita, agar damai sejahtera Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian silakan duduk. Kami sampaikan bahwa sebentar pada pukul 7, pukul 19.00 kita akan melaksanakan ibadah penghiburan di rumah duka keluarga Bapak Simon Puasa. Di rumah duka, kiranya kita dapat mengambil bagian dalam ibadah penghiburan atas keluarga yang berduka cita. Demikian yang kami bisa sampaikan. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima yang sudah membawakan firman-Nya buat kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Hermiati, Cali dan Nando yang sudah mendukung terlaksananya ibadah kita pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Maruli Perdede dan keluarga Bapak Musa Tapi yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberi kuat dan sehat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing, dan kepada umat Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam.